Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami mahasiswa Institut Kesehatan Sumatera Utara Prodi Sarjana Gizi akan menjelaskan penentuan status gizi pada ibu hamil. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Yernianti Lahagu, Reza Elviana Suryana Eka Putri Harahap, Dian Anjerni Zendrate, Marni Mendrova, Rosrayani Padang, dan Susi Andriani Arwan. Baiklah, kami akan menjelaskan bagaimana penentuan status gizi pada ibu hamil. Sebelum kita harus mengetahui apa itu status gizi. Status gizi merupakan kondisi kesehatan yang dipengaruhi oleh asupan zat gizi dan penggunaan zat gizi. Setiap individu membutuhkan asupan zat gizi yang berbeda. Hal ini tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas tubuh, berat badan, dan lainnya. Kali ini kami akan melakukan pengukuran status gizi pada ibu hamil. Status gizi ibu hamil adalah suatu keadaan keseimbangan dalam tubuh ibu hamil sebagai akibat pemasukan konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi yang digunakan oleh tubuh untuk kelangsungan hidup dalam mempertahankan fungsi-fungsi organ tubuh. Supariasa 2001. Tujuan pengukuran status gizi pada ibu hamil adalah untuk memantau perkembangan tubuh ibu hamil. Bila status gizi ibu normal pada masa dan sebelum selama hamil, kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan dengan berat badan normal. Sebaliknya, ibu hamil yang menderita gizi kurang, terutama kurang energi kronis atau berisiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah dan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, perkembangan intelektual, serta produktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, sangatlah penting kita melakukan pengukuran status gizi pada ibu hamil. Adapun metode pengukuran status gizi pada ibu hamil. Pengukuran status gizi pada ibu hamil dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Namun pada kali ini, kami akan melakukan penentuan status gizi secara langsung dengan metode antropometri. Dalam menilai status gizi dengan metode antropometri adalah menjadikan ukuran tubuh manusia sebagai metode untuk menentukan status gizi. Antropometri yang dapat dilakukan pada ibu hamil adalah penimbang berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pengukuran lila atau lingkar lengan atas. Alat-alat yang digunakan adalah timbangan digital untuk menimbang berat badan, mikrotois untuk mengukur tinggi badan, dan pita lila untuk mengukur lila atau lingkar lengan atas. Pertama, kami akan menimbang berat badan pada ibu hamil. Cara pengukuran sebagai berikut. Letakkan timbangan tempat yang datar. Pastikan timbangan menunjukkan angka 0 sebelum digunakan. Mintalah ibu hamil untuk melepaskan alas kaki, aksesoris yang digunakan, dan pakaian luar serta jaket. Setelah itu, mintalah ibu hamil untuk naik ke atas timbangan, kemudian berdiri tegak pada bagian tengah timbangan dengan pandangan lurus ke depan. Pastikan ibu hamil dalam keadaan rileks atau tidak bergerak-gerak dan catatlah hasil pengukurannya. Selanjutnya, pengukuran tinggi badan pada ibu hamil. Cara pengukurannya sebagai berikut. Pastikan alas kaki tidak terpakai. Persilakan ibu hamil untuk berdiri tepat di bawah mikrotois. Pastikan ibu hamil berdiri tegap dan pandangan lurus ke depan. Turunkan mikrotois hingga mengenai atau menyentuh rambut ibu hamil namun tidak terlalu menekan dan posisi mikrotois tegak lurus. Pastikan ibu hamil dalam keadaan rileks atau tidak bergerak-gerak dan catatlah hasil pengukurannya. Terakhir, pengukuran lila atau lingkar lengan atas pada ibu hamil. Cara pengukurannya sebagai berikut. Tetapkan posisi bahu dan siku membentuk 90 derajat. Letakkan pita antara bahu dan siku. Tentukan titik tengah lengan. Lingkarkanlah pita pada tengah lengan. Jangan memasang pita terlalu kencang dan atau longgar. Dan catatlah hasil pengukuran. Yang pertama, hasil pengukuran berat badan, di mana diketahui berat badan sebelum hamil 52 kg, berat badan saat hamil 60 kg, tinggi badan 149 cm, ditanya status gizi ibu Rani. Jadi, rumus yang kami gunakan yaitu rumus indeks massa tubuh atau IMT. IMT sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi, dari hasil perhitungan yang kami dapat, IMT Ibu Rani sebelum hamil tergolong normal, maka disarankan untuk menjaga kenaikan berat badan berkisar 11,5 sampai 13 kg. Sementara IMT Ibu Rani saat hamil tergolong overweight, di mana mengalami kenaikan 8 kg selama kehamilan. Kisaran tahap pertambahan berat badan per trimester. Trimester ke-1, pertambahan berat badan 1,1 sampai 2,1 kg.
trimester kedua 2,2 sampai 5 kg, trimester ketiga 5,1 sampai 10 kg. Anjuran peningkatan berat badan per trimester kehamilan. Trimester pertama 1 sampai 2,5 kg per 3 bulan. Trimester kedua pertambahan berat badan rata-rata 0,35 sampai 0,4 kg per minggu. Trimester ketiga pertambahan berat badan 1 kg per bulan. Berikut ini pertambahan berat badan berdasarkan status gizi sebelum hamil. Selanjutnya, hasil pengukuran Lila pada ibu hamil, di mana diketahui Lila saat hamil 24 cm ditanya status gizi Ibu Rani. Jadi Lila Ibu Rani adalah 24 cm yang dikategori normal. Jika seorang ibu hamil memiliki Lila kurang dari 23,5 cm, maka dianggap status gizinya kurang dan berisiko mengalami kekurangan energi kronis atau KEK. Tujuan pengukuran berat badan dan Lila pada ibu hamil adalah memantau penambahan berat badan selama hamil dan untuk mengetahui apakah ibu hamil menderita KEK atau energi kronis. Penentuan status gizi pada ibu hamil sangat penting dan tidak boleh terlewatkan. Salah satu intervensi yang bisa dilakukan dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia seperti stunting, BBLR, KEK, dan lainnya, yaitu ibu hamil selalu memantau perkembangan tubuh selama kehamilan. Kualitas bayi yang dilahirkan sangat bergantung pada keadaan gizi ibu sebelum dan selama hamil, sehingga asupan nutrisi sangat penting dalam kehamilan. Jadi dengan adanya video ini diharapkan dapat mengedukasi kepada ibu hamil untuk selalu memantau status gizinya secara teratur baik di puskesmas ataupun di posyandu. Ibu hamil yang sehat menciptakan generasi yang sehat. Bayi sehat, ibu selamat. Sekian, terima kasih. Sarang